tangannya di atas dong. Sebelum bertemu denganmu, hidupku bahagia. Semenjak bertemu denganmu, ku makin bahagia. Semakin tahu aku, semakin tahu tentang engkau. Sedikit kecewa, ternyata engkau tak baik. Setelah lamanya semua manis yang engkau berikan, membuat aku merasakan cinta sebenarnya. Semakin hari semakin terungkap yang sesungguhnya. Semakin kecewa, ternyata kau penuh dusta. Maafkan ku harus pergi, ku tak suka dengan ini. Aku tak bodoh seperti kekasihmu yang lain. Terima kasih oh Tuhan, kau tunjukkan siapa dia. Maaf kita putus, so thank you so much. I'm sorry, goodbye. Pertama-tama semua manis yang engkau berikan, maybe kau lupa bahwa aku juga manusia yang punya mata, telinga, hati, dan perasaan. Maaf kita putus. Ku tak suka dengan diri. Aku tak bodoh seperti kekasihmu yang lain. Terima kasih oh Tuhan, kau tunjukkan siapa dia. Maaf kita putus, I'm sorry, goodbye. Sorry, saya sedih banget. I'm sorry, goodbye. Give applause untuk Dewi Persik. Ya. Gak tahu ada Raul Lemosnya ada di samping. Soalnya lagi galau mas. Ya, kenapa? Iya, jadi galau. Jadi lagunya pun juga mendadak galau. Nah, hidup itu dinikmati saja lah. Iya ya. Malah diambil sisi positifnya, hikmahnya itu malah justru kita tuh malah lebih jernih, lebih bersih. Kalau ingat-ingat hal-hal yang tidak bersih-bersih itu malah jadi kita jadi nggak bersih lagi. Yang lalu biar let it's God with the wind. Yang lalu biar dibawa oleh angin yang berhembus saja. Iya. Kalau Inggris Britishnya itu let bygone be bygone. Yang lalu biar berlalu. Iya. Sekarang untuk masa depan kita berdua kita aja. Balik ke lab. Sugeng Dalu untuk Bidadari jatuh dari kayangan Mbak Dewi Persik. Mas, kalau bidadari pas jatuh ada yang nampani ya mas cowok nih. Iya. Kalau saya kok betul wonten ya mas. Aku nanti yang akan ngomong. Dinamakan bidadari berarti orang itu luar dalamnya bagus. Luarnya bagus, dalamnya nggak bagus. Akhlaknya atau sumber dalamnya manusia atau attitude ya itu nggak bagus, namanya bukan bidadari. Oh gitu ya mas. Jadi kalau dirimu luarnya bagus, dalamnya bagus, namanya bidadari. Bidadaranya siapa?
Bidadaranya ya di hadapan bidadari itu. Di hadapan kita tuh udah bidadari. dipertemukan oleh Tuhan. Banyak banget cowoknya bidadaranya. Kelihatannya cowok. Nah ini sering ketipu dengan casing ini. Wong dari suaranya, coba ini cowok tapi suruh suaranya nggak ada, berarti apakah itu cowok? Kembali kalau Sugeng Rawo dibuka empat mata. Apa kabar ini Cahayu nih? Alhamdulillah saya mawon Mas. Subhanallah. Walaupun hatinya lagi galau seperti tadi kan, Mbak Devi nanti nyanyi ya, nyanyi nopo Mas? Nyanyi yang sekiranya sesuai hati ya sudah, I'm sorry, goodbye. Oh. Walaupun bukan penyanyi pop, Yeah. tapi suruh nyanyi lagu pop nggak apa-apa ya. Makanya saya bilang tadi mohon maaf sekata-katanya, sekatah-katahnya, seake-ake nih buat Mbak Yanti, buat Mas Raul Lemos. Saya sendiri dong berarti. Balik kalek. Kalau beli tempe nih, lagunya kok sedih tadi, apa lagi sedih karena kisah cintanya pada malam hari ini? Memang Dewi Persik selalu beruntung untuk karir, tapi untuk cinta nggak tahu, nggak pernah beruntung. belum. Jangan Belum. pernah menakdirkan Iya. diri sendiri atau mengkhianati Iya. diri sendiri. Tapi kan nggak lucu kalau saya lagi nangis, Mas. Apanya? Kalau tadi saya lagi nyanyi nangis kan nggak lucu. Ya nggak apa-apa, itu namanya penghayatan. Oh gitu ya. Tapi keburu mau nangis saya kasih penonton aja, sekalian nggak hafal juga lagunya. Bicara tentang tema identitas bangsa. Iya. Kabarnya dari Kayangan membisikkan kalau dirimu bisa beberapa goyangan atau tarian dari berbagai daerah. Boleh dong ditunjukin ke tarian dirimu Gak ke mungkin pemirsa. Mas. Kenapa? Nanti berbahaya. Wonten sing melorot niku kan nanti bahaya. Kalau ada yang melorot saya yang duluan. Nih, Apa lu bilang? Duluan. enggak Mbak. Emang nasi pincuk? Mbak Dewi itu kan sebetulnya ahli dalam membawakan sebuah tarian berbagai daerah. Nah. Begitu disuruh nari, Mbak Dewi karena pakaiannya ini nanti takut ada yang melorot katanya. Oke, Mas. Soalnya panjenengan beten kasih tahu kulo. Oh, iya, Bien, kalau misalkan dikasih tahu terlebih dahulu mungkin saya. Pakaiannya malah lebih disesuaikan dan dikondisikan. Pelan-pelan aja mbak, pelan-pelan. Sekarang kan lagunya ngepop. Kalau lagunya ngepop kan gak mungkin getar-getar. Jadi cukup nyanyinya begini aja. Sini di depan. Ya. Awas. Boleh nonton tapi tidak boleh celana ada yang melorot ya. Ada suara musik kayak begini udah gayangannya langsung Iya. main kayak Wah, kejawen. ayo silakan Kang Iwan. Kang Iwan sama Kang Junet, ayo. Ini dua-duanya mirip alatnya. Wow. Eh. Yeah. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Dewi Persik. Mbak, Dewi. belum. Oh belum. Mbak Dewi, itu tadi maaf itu tarian apa itu Mbak Dewi? Tarian Jawa, kejawen, jaipong, campur sedikit kita kasih belly dance, deng 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 deng. Kasih tarian Indianya juga ada tadi. Berarti bermacam-macam tarian Bermacam-macam. daerah ya, luar biasa. Kenapa Mas? Apanya? Ini kenapa? Enggak ada yang nyolok-nyolok tadi. Tepuk
Tadinya saya biasa-biasa saja. Tadinya saya terkendali. Tapi telah melihat tarian bermacam-macam malah akhirnya terkecoh lagi saya. Kembali kalek. Gaya lu Pacul. Untuk bidadari cantik Dewi Persik. Dirimu kan berasal dari Jember. Iya Mas. Laptop baru saja browsing ada kesenian dari Jember yang bernama Can Macanan Kaduk. Dirimu tahu tidak seperti apa itu, apa ada yang menarik dari kesenian itu? Can Macan Kaduk. Can Macanan Kaduk. Can Macan Kaduk. Tidak lemah ya Mas. Kok bahasa Madura kayak Can Macanan Kaduk. Can Macanan Kaduk itu macan-macan yang kayak pakai sarung gitu, macan-macan. Nggak paham saya itu. Iya. Walaupun saya orang Jember nggak paham itu. Mungkin waktu kesenian itu sudah hampir punah terus dirimu melahir. Iya, makanya kebudayaan itu kan harus kita kembangkan, lestarikan supaya kita tahu generasi muda selanjutnya jangan sampai dilupakan. Luar biasa. Sangat setuju. Makanya pemerintah daerah, pemerintah pusat, instansi kepemerintahan maupun perusahaan kalau acara ulang tahun harus ada suatu kesenian di daerah sekitar situ dan manggil acara-acara kesenian biar supaya kesenian tidak hilang dan punah. Balik kalek. Pemirsa, bintang tamu selanjutnya ada seorang pria yang sangat berperan penting bagi kemajuan dan perkembangan Kabupaten Cirebon. Kabupaten. Langsung aja kita sambut Bupati Cirebon, Bapak Sunjaya Purwati Sastra. Cita-cita Indonesia, negeri bagaikan permata, bersada berbakti cahaya, gemilang tanah air beta dan elok rupawan. Inilah senandung pujaan. Oh tadi ada kelihatan di belakangnya, saya nggak tahu Pak. Iya. Beliau ini humble. Walaupun dia itu seorang pejabat, tadi dia dekat dengan masyarakat. Profil banget. Tepuk tangan sekali lagi untuk. Jadi kalau Wilujeng dalu Pak Sunjaya, Wilujeng sumping dibuka empat mata, pripun kabar ini? Alhamdulillah sehat Mas Toko. Alhamdulillah, senang sekali bisa hadir di buka empat mata. Acara buka empat mata ditonton, skupnya bukan nasional tapi internasional. Alhamdulillah. Jadi hari ini tayang 6 jam kemudian di YouTube dibuka tuh langsung kelihatan. Matur kesuwun. Ini luar biasa untuk memberikan informasi kepada masyarakat itu lebih efektif karena televisi itu lebih efektif sekali, elektronik penyampaiannya. Ya. Untuk Pak Sunjaya. Menurut mata-mata CEI, Cirebon Intelijen Arwana. Cirebon Intelijen Arwana atau CEI. Kabarnya Bapak berasal dari kalangan bawah yang mendapat banyak dukungan untuk menjadi bupati dan ternyata dulu sewaktu kecil dibesarkan oleh seorang, maaf nih Pak, ini laptop pembantu. Is that true? Gimana? Jadi Mas Tukul, sejarahnya saya ini dari kampung di Desa Beberan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Saya dilahirkan oleh seorang anak putra kubu atau kepala desa. Tapi pada tahun 65 kebetulan ada pergolakan gerakan PKI, sehingga bapak saya selaku kepala desa disibukkan dengan kegiatan-kegiatan. Pas lahir saya di tahun 65. Begitu lahir karena kebetulan saya waktu itu 12 bersaudara, sehingga sangat banyak sekali anaknya, sehingga saya semenjak lahir langsung dititipkan ke pembantu ibu bapak saya sama Mbok Jena, sehingga saya dari kecil itu disusui oleh seorang pembantu dan dibesarkan juga di keluarga pembantu, sehingga pada saat kecil saya tidak tahu kalau saya seorang anak kepala desa, taunya seorang anak pembantu. Dan waktu kecil pada saat saya diajak ke rumah orang tua saya, waktu itu saya katakan sebagai majikan daripada ibu saya, saya selalu datang ke keluarga majikan, sehingga saya oleh kakak-kakak saya sering disuruh karena saya dianggapnya anaknya pembantu. Dan bahkan
pada saat usia saya sekolah kelas 4, kelas 5 SD, saya jualan es lilin, keliling kampung, Mbak ya. Kenapa saya jualan es lilin? Karena merasa saya seorang anak pembantu. Hasil daripada kerja saya sebagai jualan es lilin, uangnya saya berikan kepada Mbok Jena sebagai orang tua saya. Sehingga itulah perjalanan kecil saya jauh dari keluarga saya sendiri. Tidak beda jauh dengan Mas Pepi. Waktu lahirnya dia ada salah satu pergolakan, namanya nggak tahu itu namanya perang apa ya. Terus akhirnya waktu masih kecil ditaruhlah di kandang. Jadi Mas Tukul, nasi jamblang, kalau Cirebon bilang sega jamblang. Sega jamblang. Nah itu dibungkus dengan daun jati. Nasi bungkus daun jati pada saat masih panas-panas. Nah daun jati ini mempunyai khasiat tertentu. Apa itu? Nah apabila kita makan nasi jamblang, maka Kenyang ya, Pak? buat laki-laki libidonya akan naik. Oh. Bapak bawa nggak? Bapak bawa nggak? Nih, gua aneh nih sama host gua. Kalau ngebahas tentang libido pasti semangat, ada masalah, Mas. Nggak ada masalah, nggak ada persoalan, nggak ada masalah, pengen nambah lagi. Di sini kamu beli Nasi jamblang. beli main-mainan di pasar Gombong. Balik, kalek. Next, terus Pak, terus. Kira-kira bawa nggak Pak? Bawa nasi jamblang ada nanti. Oh ada. Dari Cirebon. Ngomong-ngomong oleh-oleh, ada dibawain oleh-oleh loh, Mas. Wow. Sebentar, diambil ya. Ada daun jatinya juga. Ada daun pintu ada, Mas. Anak bener-bener. Terima kasih Pak Nah, Sanjaya. ini salah satunya, Mas. Yang ini kan cuma satu kan? Ini apa? Sego jamblang. Bukan. Ini salah satu ciri khas dari Cirebon juga, betul ya, Pak ya? Apa itu Pak namanya? Oh ini pink ini dari rumput. Dari tadi. Oh dari rumput. Rumput teki. Nah, ini rasanya sangat gurih. Rasanya kriuk ya, Pak? Yang bawahnya kok nggak dikasih, Pak? Ini rumput teki loh. Tapi enak banget. Rumput teki Pak. Rumput teki. Ini emping Pak? Ya. Emping campur rumput teki? Enggak emping tapi dari rumput. Dari rumput teki. Ini Mbak, dari rumput kan ada buahnya di bawah itu. Oh iya iya Pak. Begitu dicabut, langsung begitu emping. Enak juga ya. Rumput asli. Rumput teki. Mas kasihan Mas yang lain Mas. Nggak apa-apa ya. Mas Pepi mau? Tahu ah. Dari tadi Enak, begini Mas Tukul. begini, ambil Enak. aja. Mas Pepi cobain dong Mas Pepi. Rumput teki sama apa nih? Cobain dong Mas Maaf Pepi. ya. Sama apa Pak ini Pak? Ya. Rumput teki sama apa kok enak banget? Jadi memang rumput teki saja. Ditumbuk, dijemur, langsung kita goreng. Wow. Yang dicari itu ya. Yang kecil-kecil kayak bentuknya kayak berambang bawang putih Jadi itu ya. di sawah-sawah ya betul. Dipukulin itu ya? Dipukulin. Luar. Pemirsa, obrolan malam ini semakin menarik saja. Kita akan bahas banyak tentang kabupaten asal tahu gejrot Cirebon setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bukan Pak Mas. Cita-cita Indonesia, negeri bagaikan permata.